أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah wa syukrillah wal ikhwah, di pagi yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kepada kita kenikmatan dan karunia-Nya sehingga kita dapat duduk di dalam majelis ilmu untuk sama-sama belajar mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Ada satu perkataan menarik yang dikatakan oleh Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ta'allamul ilma, pelajarilah oleh kalian ilmu, fa inna ta'allumahu hasanah, wa talabahu ibadah, wa mudhakaratahu tasbih, wal bahtha anhu jihad, wa badlahu qurbah, wa ta'limahu man la ya'lamuhu sadaqah. Kata beliau, pelajarilah ilmu, karena mempelajarinya adalah kebaikan, mencarinya adalah ibadah, mengulanginya adalah tasbih, mengkajinya adalah jihad, mengorbankan sesuatu untuknya adalah bentuk pendekatan kepada Allah, dan mengajarkan kepada siapa yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Ini perkataan dari Mu'adz ibn Jabal. Kata beliau, pelajarilah ilmu karena mempelajarinya adalah kebaikan. Jadi ketika seseorang mempelajari ilmu, itu adalah salah satu amalan kebaikan yang dia lakukan. Jadi menuntut ilmu itu fungsinya double. Yang pertama, ketika dia menuntut ilmu tersebut, dia sedang berbuat kebaikan. Di saat dia sudah mendapatkan ilmu, itu menjadi bekal dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Dan ini tidak didapatkan kecuali dengan ilmu. Jadi kalau yang lain ibadah, selesai kita ibadah, selesailah ibadah tersebut. Tapi kalau ilmu ini proses mencarinya pun ibadah, begitu dapat itu jadi modal untuk kita menambah ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan mencarinya adalah ibadah. Mengulanginya diibaratkan sebagaimana seseorang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah merasa kecil hati ketika kita harus mengulangi ilmu. Jangan merasa malas untuk mengulangi ilmu. Kadangkala ada sebagian ikhwah ketika kajian di satu masjid itu kitabnya diulang, merasa bahwa wah kok diulang lagi. Padahal belum tentu dia sudah menguasai kitab tersebut. Para ulama pun sama, mengulang-ulang. Ada yang sampai 10 kali mengulang satu kitab, ada yang sampai 20 kali mengulang satu kitab, dan mereka tidak pernah merasa apa yang mereka lakukan itu sia-sia. Karena mereka tahu at-tikrar yu'allimush syuttar. Pengulangan itu mengajarkan orang-orang pintar. Ketika diulang akan ada ilmu baru, akan ada sudut pandang baru yang kita petik, faedah baru yang kita dapatkan. Maka mengulangi ilmu itu sesuatu yang sangat istimewa.
karena akan lebih mengena dan akan lebih tertanam di dalam diri kita. Kemudian disebutkan bahwa mengkajinya adalah jihad. Digambarkan oleh Mu'adz bin Jabal bahwa mengkaji ilmu itu diibaratkan seperti seseorang yang berjihad. Perlu perjuangan. Yang namanya mengkaji ilmu itu perlu perjuangan. Apalagi ya ikhwah di zaman-zaman terdahulu. Beda dengan kita sekarang tinggal ketik keluar tuh maklumat yang sangat rinci dari seluruh kitab-kitab yang ada dengan bantuan teknologi. Zaman dahulu seseorang ketika mau mencari satu masalah itu luar biasa. Jangankan di zaman orang-orang terdahulu dari zaman para salafus saleh, zaman 15 tahun 20 tahun yang lalu ketika internet belum begitu menyebar. Seorang itu harus ambil dulu Maktabah Syamilah, kalau tahu. Itu di dalamnya dia harus masukkan dulu ke dalam komputernya baru dia bisa mencari itu. Itu pun tidak secanggih Google. Jadi kata-katanya harus plug sama baru bisa keluar. Sebelum itu lebih sulit lagi. Seseorang harus betul-betul mencari referensi itu langsung dari kitab. Dia harus cari satu persatu, halaman per halaman, beda cetakan, beda halaman. Beda cetakan, beda posisi. Itu sangat luar biasa sekali. Sampai mereka mempelajarinya. Jadi ada ilmu khusus dalam mencari referensi di maktabah Islam. Saking rumitnya. Sekarang teknologi Masya Allah tabarakallah begitu sangat membantu. Kemudian juga dikatakan mengorbankan sesuatu untuknya adalah bentuk pendekatan kepada Allah. Orang ketika menuntut ilmu itu pasti ada yang keluar dari dirinya. Waktunya, tenaganya, hartanya, pasti ada yang keluar. Antum ketika berangkat dari rumah, kita semua pasti mengeluarkan, kalau naik kendaraan roda 2 atau roda 4 pasti akan harus mengeluarkan biaya bensin. Ya. Berapapun itu. Ada yang mungkin cuma 2.000, 5.000, 10.000 biaya bensin, ada yang naik angkot. Pasti ada yang keluar dari uang. Membeli pulpen, membeli daftar, itu ada yang keluar dari harta. Kemudian dari waktu diluangkan untuk belajar. Dan juga dari tenaga yang biasanya hari Sabtu waktu kita tidur, kita gunakan untuk belajar. Maka semua yang kita lakukan, yang kita korbankan, itu adalah bentuk pendekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sia-sia. Jadi ketika seorang penuntut ilmu mengeluarkan hartanya, tenaganya, waktunya, jangan menganggap itu adalah sesuatu yang sia-sia. Itu sangat luar biasa bentuk pendekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita betul-betul ingin mencari seperti apa yang harus kita lakukan di dunia ini. Apa yang jadi pedoman hidup kita pelajari. Maka melangkahnya seseorang ke majelis ilmu, itu adalah satu bentuk pendekatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi dia korbankan dalam dirinya banyak hal, termasuk harta, waktu, dan tenaga. Dan juga kata Mu'adz bin Jabal mengatakan bahwa dan mengajarkan kepada siapa yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Sedekah. Ya, dan ini sebaik-baiknya sedekah adalah memberikan ilmu. Jadi memberi kepada orang lain itu adalah salah satu sifat mulia dan salah satu hal yang dapat memberikan kemudahan bagi seorang hamba dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Fa amma man a'ta, siapa yang memberi, wattaqa dan bertakwa, wa saddaqa bil husna dan membenarkan tentang surga, fasanuyassiruhu lil yusra, Allah akan berikan jalan kemudahan kepadanya. Jadi ketika seseorang terhimpit kesulitan pun, hal yang bisa dia lakukan untuk membebaskan dia dari kesulitan dan kesempitan, salah satu caranya adalah dengan memberi. Para ulama menyebutkan bahwa memberi ini bermacam-macam. Ada orang yang bisa memberi dengan ilmu, ada orang yang bisa memberi dengan harta, ada yang bisa memberi dengan tenaga. Enggak semua orang punya harta ketika dia bisa bersedekah dengan hartanya. Tidak semua orang biasanya tenaga. Tidak semua juga orang punya ilmu. Tapi mana yang terbaik, yang paling manfaat untuk umat adalah ketika mereka mendapatkan sedekah ilmu. Karena itu akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah makanan atau uang itu juga manfaat. Seseorang bisa makan, tapi lebih condong kepada kepentingan duniawi biasanya. Tapi kalau sedekah ilmu biasanya lebih ke kepentingan ukhrawi.
Maka ketika kita mengajarkan ilmu kepada orang lain, itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia atau membuang-buang waktu, tidak. Karena ketika kita mengajarkan ilmu kepada orang lain, Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan kemantapan dalam ilmu tersebut. Lebih ingat kita terhadap apa yang kita sampaikan dari apa yang kita baca. Dan itu mujarrab ya ikhwah. Jadi kalau antum misalkan mengajarkan satu ilmu kepada orang lain, antum persiapkan, antum catat, kemudian antum ajarkan, hal tersebut tuh akan merekat di benak kita. Itu lebih lama dibandingkan apa yang sekedar kita baca. Apa yang sekedar kita baca. Ketika kita mengajarkan kepada orang lain, maka di sana juga akan ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari orang lain yang belum muncul pada benak kita. Sehingga akan sangat membantu kita untuk lebih memahami apa yang kita baca. Akan lebih membantu kita dalam memahami apa yang kita baca. Makanya senanglah untuk mengajarkan kepada orang lain. Senanglah untuk mengajarkan kepada orang lain. Minimal kepada orang-orang yang berada di lingkungan itu sangat membantu. Antum yang kuliah, misalkan yang masih kuliah sekarang, coba semangat untuk mengajarkan orang lain. Karena itu akan sangat membantu sekali. Ya, itu akan sangat membantu sekali. Ada satu orang yang dia kalau belajar itu di masa kuliahnya nggak banyak, belajarnya sebentar. Tapi ketika dia sudah menguasai materi, dia keliling ke tempat-tempat kawannya, dia menanyakan apa yang bisa dia ajarkan, apa yang bisa dia jelaskan kepada kawan-kawannya. Bayangkan jika orang tersebut punya 20 kawan, maka akan muncul pertanyaan dari 20 orang tersebut. Yang sebelumnya pertanyaan itu nggak muncul dalam benak dia. Maka ketika pertanyaan tersebut muncul, orang tersebut berusaha untuk mencari jawaban dari pertanyaan itu ketika dia belum mengetahuinya. Sehingga ketika menghadapi ujian, sudah ada 21 otak kepala ya, yang dia kuasai. Yang namanya dosen atau guru, nggak jauh-jauh dari situ. Ya, nggak jauh-jauh dari situ, sehingga seseorang itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari ujiannya. Kenapa? Karena dia punya persiapan ketika dosen tersebut ingin menanyakan dari sudut manapun. Karena dia sudah bertanya ke 20 orang apa yang jadi kendala dan apa yang jadi permasalahan mereka. Jadi manfaat sekali ketika kita mengajarkan kepada orang lain. Kadang ada sesuatu yang kita tidak fahami. Tidak muncul dalam benak kita pertanyaan tersebut. Tiba-tiba orang bertanya, oh iya ya, ini gimana hukumnya ya? Nanti kita tanyakan, nanti kita cari. Ya, itu sangat bermanfaat sekali. Maka jangan pernah malas untuk mengajarkan kepada orang lain. Terutama kepada keluarga kita. Kepada anak, istri kita. Kepada keluarga kita. Ajarkan mereka apa yang kita pelajari. Agar bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita. Itu adalah keutamaan dari belajar ya ikhwah. Sangat istimewa sekali. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Hilyah Talibul Ilm, dan kita pekan lalu telah masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu berkenaan dengan bab pertama yang kita bahas pada pekan lalu, yaitu adab talib fi nafsihi, adab penuntut ilmu dengan dirinya. Yang mana kita telah bahas tentang ilmu itu adalah ibadah, ilmu itu adalah ibadah. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua. Yang mana pembahasan yang kedua berkenaan dengan adab seorang penuntut ilmu dengan dirinya. Di sini disebutkan bahwa al-amru tsani min adabi at-talib fi nafsihi kun ala jaddati salafus salih. Perkara kedua tentang adab penuntut ilmu ini adalah jadilah kalian orang-orang yang istiqamah di jalan para salafus saleh. Para salafus saleh. Ada salaf, ada khalaf. Secara bahasa, salaf itu orang yang terdahulu. Khalaf, orang-orang yang berada di zaman sekarang. Jadi sebetulnya kalau secara bahasa, orang-orang terdahulu, kakek kita, uyut kita, itu disebut salaf secara bahasa. Makanya kita kalau ziarah kubur mengatakan apa? Antum sabiqun wa nahnu lahiqun. Kalian telah lebih dulu Allah panggil dan kami akan menyusul kalian.
Jadi salaf itu secara bahasa orang terdahulu. Tapi secara istilah, salaf ini lebih spesifik lagi dari kategori orang terdahulu. Tidak sebatas orang yang berada di zaman sebelum kita, tetapi yang dimaksud dengan salafus saleh adalah 3 generasi terbaik dari umat ini. Yang mana Rasulullah mengatakan bahwa generasi terbaik dari umatku adalah qarni, yang berada di zamanku. Kemudian yang setelahnya dan yang setelahnya. Siapa mereka? Mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in dan para atba'ut tabi'in. Ini adalah 3 generasi utama yang disebut sebagai salafus saleh. Di 300 Hijriah ke bawah, 3 abad pertama. 300 Hijriah ke bawah, itulah yang diidentikan dengan salafus saleh. Orang-orang terdahulu dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Tentunya mereka yang beriman kepada Nabi, wafat dalam keimanan, itu tidak dipungkiri. Jadi sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, itulah yang dimaksud dengan salafus saleh. Ini generasi terbaik, kata siapa? Kata Nabi. Yang terbaik generasi adalah yang ada di abadku, setelahnya dan setelahnya. Ya. Sahabat, antum tahu semua siapa yang dimaksud dengan sahabat. Ya, kita ulangi sedikit bahwa sahabat orang yang beriman kepada Nabi, wafat dalam keimanan dan pernah berjumpa dengan Nabi. Itu disebut sahabat. Tabi'in adalah orang yang beriman kepada Nabi, wafat di dalam keimanan dan tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi pernah bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi. Itu tabi'in. Jadi enggak pernah bertemu Nabi, tapi bertemunya dengan sahabat Nabi. Itu disebut tabi'in. Kalau atba'ut tabi'in, dia yang beriman kepada Nabi, wafat dalam keimanan, tidak pernah bertemu dengan Nabi, tidak pernah bertemu dengan sahabat Nabi, tapi pernah bertemu dengan para tabi'in. Ini disebut atba'ut tabi'in. Ini 3 generasi utama. Jadi kalau sahabat itu syaratnya dia pernah berjumpa dengan Nabi. Oleh sebab itu Uwais Al-Qarni tidak disebut sebagai sahabat Nabi, walaupun hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, wafat dalam keimanan. Bahkan Nabi menyebutkan tentang dirinya. Akan tetapi tidak pernah bertemu dengan Nabi, sehingga tidak disebut dengan sahabat. Tapi Uwais Al-Qarni masuk kategori tabi'in. Masuk kategori tabi'in karena pernahnya bertemu dengan para sahabat Nabi. Para tabi'in, dia tidak pernah bertemu Nabi. Artinya ketika mereka beriman kepada Nabi, wafat dalam keimanan, mereka tidak pernah bertemu Nabi. Bertemunya dengan para sahabat Nabi. Walaupun tadi pernah hidup di zaman Nabi. Contohnya sebagaimana Uwais Al-Qarni. Atba'ut tabi'in tidak pernah bertemu Nabi, tidak pernah bertemu sahabat, tidak pernah bertemu dengan sahabat, hanya pernah bertemu dengan para tabi'in. Mereka disebut atba'ut tabi'in. Ini adalah 3 generasi emas di dalam Islam. 3 abad pertama di dalam Islam. Jadi 300 Hijriah ke bawah. Ini yang disebut salafus saleh. Ini yang disebut para salafus saleh. Nah, kita ayyuhal ikhwah, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam metodologi beragama, itu harus mengikuti mereka. Bukan sesuai dengan pemahaman apa yang kita fahami, tapi mengikuti pemahaman mereka. Beragama sebagaimana cara mereka beragama. Karena ini adalah generasi yang terjamin. Agama Islam ini berlaku bukan hanya pada masa lampau, tapi berlaku hingga akhir zaman. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Sehingga agama Islam ini berlaku hingga akhir zaman. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan syariat tersebut sedemikian rupa sehingga itu sangat relevan walaupun berada di zaman yang berbeda sampai akhir zaman nanti. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa sekarang kan beda zamannya, ya, kenapa kita harus mengikuti para salafus saleh? Berarti dia tidak memahami konsep bahwa agama Islam ini berlaku sampai akhir zaman. Itu harus dia fahami. Agama Islam ini berlaku sampai akhir zaman. Jadi tidak ada katanya tidak relevan dengan di zaman sekarang. Masya Allah, tabarakallah, semua dalam syariat Islam itu dasarnya, landasannya sudah ada.
Hanya mungkin kasus per kasus yang seakan-akan sesuatu yang baru. Tapi kalau dilihat lagi rujukan itu, landasannya memang sudah ada untuk menentukan hukum sesuatu. Untuk menentukan hukum sesuatu. Contohnya dalam berjual beli emas dengan perak. Di zaman dahulu itu alat tukar uang itu adalah emas dan perak. Di zaman sekarang biasa digunakan adalah mata uang. Ada rupiah, dolar, real, dan lain sebagainya. Mungkin muncul pertanyaan di zaman sekarang bahwa apakah hukumnya membeli dolar dengan rupiah dengan nominal yang berbeda? 1 dolar dibeli dengan 15.000. Boleh apa tidak? Maka hal tersebut memang tidak ada di zaman Nabi yang namanya dolar dan rupiah. Tapi di sana ada emas dan perak yang bisa jadi landasan. Maka para ulama di zaman sekarang ketika melihat flashback ketiga generasi pertama itu, tidak ada kasus yang sama percis, yaitu dolar dengan rupiah, tapi mereka melihat dan menemukan bahwa di sana ada yang namanya perak dan emas. Maka hukumnya ini mengikuti hukum perak dan emas. Bolehkah membeli emas dengan perak dengan nominal yang berbeda? Jawabannya boleh. Jawabannya adalah boleh. Hanya syaratnya satu, harus yad biyad. Ya, harus yad biyad. Cash saat itu juga. Tidak boleh dikredit. Tidak boleh diutang. Tidak boleh diutang. Jadi kita nggak boleh beli dolar. Ini saya transfer dulu deh 1 juta. Uangnya besok ya? Iya, uangnya besok. Nah itu tidak boleh. Kenapa? Karena berarti pembayarnya tidak yad biyad. Kenapa kok nggak boleh? Islam itu sangat menjaga agar tidak terjadi konflik di suatu hari. Antum mungkin kalau nukernya cuma 1 dolar, hari ini 15.000, besok kursnya 14.500, bisa damai itu, cuma 500 rupiah. Bayangkan orang yang nuker 1 juta dolar. Kemudian ada selisihnya 500 rupiah, kurs berubah. Ketika antum beli sekarang 14.500, besok 15.000, orang tersebut akan 500 juta saya mana? Oh nggak bisa, kursnya besok. Kan ana nerimanya sekarang, ribut gitu. Ribut, nggak akan ada yang saling damai itu. 500 juta selisih. Maka itulah oleh Islam sudah diatur. Boleh, tapi harus yad biyad. Bagaimana kalau menukar mata uang yang sama? Dolar dengan dolar, rupiah dengan rupiah. Boleh apa tidak? Dilihat. Bolehkah menukar emas dengan emas? Jawabannya boleh. Tetapi syaratnya apa? 2. Selain yad biyad, nominalnya harus sama. Jadi nggak boleh beli rupiah 1 juta, dihargai 1.100.000 hanya karena 1 juta rupiah itu baru. Masuknya dalam kategori riba. Membeli 1 juta rupiah baru dengan 1.100.000 yang lama. Itu masuknya riba. Kenapa? Karena mata uangnya sama, nominalnya berbeda. Nominalnya harus sama. Jadi betul dolar rupiah nggak ada, tapi zaman dahulu sudah ada. Jadi Islam ini, Masya Allah, tabarakallah, semuanya itu, syariat itu berlaku sampai kapan? Sampai yaumul qiyamah, sampai akhir zaman. Jadi nggak ada istilahnya zaman dulu, zaman sekarang. Sekarang zamannya beda. Jadi kalau zaman dahulu, para sahabat, para tabi'in, para atba' tabi'in sepakat dengan keharaman satu hukum, maka di zaman sekarang nggak bisa tiba-tiba berubah. Hanya karena zaman yang berbeda. Ya, hanya karena zaman yang berbeda. Maka Masya Allah tabarakallah, jika kita ingin selamat dalam beragama, ikuti pemahaman mereka di dalam memahami agama. Ikuti metodologi mereka dalam memahami agama. Jangan kita keluar dari apa yang menjadi jalan tersebut. Ibaratnya di jalan kereta nih lurus. Ya. Kita jangan coba-coba coba jalan kanan, jalan kiri. Jerumus kita, jatuh kita. Itu sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti. Kejatuhan itu jika seseorang enggan untuk mengikuti jalan para salafus soleh di dalam beragama. Dan di zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Ya, bahkan tidak hanya di zaman sekarang. Ya, di zaman mereka pun, di zaman para salafus soleh tersebut pun ada orang-orang yang enggan untuk mengikuti para ulama di zaman itu. Para sahabat yang kedudukannya tidak diragukan lagi. Makanya muncul kelompok yang disebut Qadariyah. Muncul kelompok yang disebut Khawarij. Dimulainya kapan? Di zaman Nabi Muhammad SAW Khawarij ini muncul. Qadariyah muncul di zaman kapan? Di zamannya para sahabat. Di zamannya para sahabat.
Bayangkan di zaman itu saja ketika seseorang enggan untuk mengikuti petunjuk Nabi Muhammad dan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka bisa tergelincir. Apalagi 14 abad kemudian. Karena semua kelompok yang mengaku dirinya adalah kelompok Islam itu berpatokannya sama terhadap dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Yang menjadi pembeda itu adalah apakah mereka memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman para salaful ummah, atau mereka memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman mereka. Jadi semuanya punya dalil. Semuanya punya dalil. Ana ingat waktu SMA itu dibawa oleh seseorang yang sudah terafiliasi NII. Dibawa, disuguhkan Al-Quran. Kita sebagai murid SMA lihat Al-Quran dengan terjemahannya. Kemudian orang tersebut mengatakan, buka surat ini ayat segini. Kita buka, lihat isinya. Benar juga. Lihat ayat sekian artinya. Oh betul juga. Lihat. Semua dia dari mana? Al-Quran. Patokannya dari mana? Al-Quran. Tapi pemahaman siapa? Pemahaman dia. Pemahaman mereka. Bukan pemahaman para salaful ummah. Kelompok apa? Inkar sunnah. Tahu inkar sunnah? Quraniyun. Yang tidak percaya hadis. Hanya percaya kepada Al-Quran. Mereka berdalil dari mana? Dari Al-Quran. Di 2010 banyak tersebar di Bogor itu inkar sunnah, Quraniyun. Tidak mau percaya kepada hadis. Yang mereka percaya hanya Al-Quran. Mereka berdalil dari mana? Dari Al-Quran. Ana katakan kepada salah seorang yang terkena paham tersebut, antum sekarang mau menafsirkan Al-Quran. Mau menafsirkan Al-Quran. Sedangkan antum tidak memiliki dasar bahasa Arab. Antum tidak menguasai tentang fikih, tidak menguasai tentang hadis. Gimana antum mau menafsirkan Al-Quran? Dia jawabannya apa? Berdalil dari Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat. Kalau ente suruh ana belajar dulu, berarti ente Al-Quran ini nggak mudah buat dipelajari, berarti sulit dipelajari. Subhanallah. Dalilnya dari mana berarti itu? Dari Al-Quran. Mereka pakai dalil dari mana? Al-Quran. Dan mereka ketika membahas Al-Quran itu, kumpul mereka 5 orang, 6 orang. Kemudian satu orang mengatakan, kita hari ini mempelajari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat kedua. Artinya begini-begini. Menurut saya, kata dia nih yang pertama, maksudnya adalah begini. Yang kedua, mengutarakan pendapatnya. Menurut saya begini. Yang ketiga sama. Akhirnya mereka nih, majelis para ulama ini, memberikan di akhir itu kesimpulan tafsir surat Al-Baqarah ayat kedua. Karena saya waktu itu disuruh oleh mereka, coba hadir, lihat katanya, pengajian kita. Luar biasa tuh, ya. Itu tahun 2010 kalau nggak salah. Mereka berenam kemudian menyimpulkan. Ana katakan kepada mereka, antum sekarang tidak percaya kepada tafsir Ibnu Katsir, tidak percaya kepada tafsir At-Tabari, tidak percaya kepada tafsir Al-Baghawi, tafsir-tafsir yang sudah mu'tabar. Kemudian antum tapi percaya ke terjemahan Al-Quran. Karena antum nggak bisa semua bahasa Arab. Antum percaya kepada terjemahan Al-Quran. Terus menafsirkan seenaknya saja. Sesuai apa yang antum pahami. Ini gimana? Nggak masuk apa yang mereka pahami. Bahkan mereka mengatakan apa? Dalam menafsirkan Al-Quran itu, salah satunya ya, dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna nazzalna al-Qur'ana Arabiyya, kalau nggak salah lafadznya, Inna anzalna atau Inna anzalna al-Qur'ana Arabiyya. Intinya adalah kami turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Arabiyya itu bahasa Arab. Tiba-tiba salah satu dari mereka itu pernah tinggal di Saudi. Dia tahunya bahwa gerobak itu secara bahasa Ammiyah disebutnya Arabiyah. Disebutnya apa? Arabiyah. Bahasa fushanya yang sesuai EYD-nya adalah Arabah. Dia bilang Arabiyah. Nah dia menafsirkan ayat itu katanya berarti, ada catatannya nih dari salah satu muridnya. Al-Quran itu maksudnya tidak hanya diturunkan dalam bahasa Arab, tapi juga bermakna gerobak. Tercatat tuh Pak. Dan gerobak ini punya roda. Dan roda ini berputar. Berarti Al-Quran bisa diterjemahkan, ditafsirkan sesuai dengan perputaran zaman. Subhanallah. Bayangkan dari gerobak tuh Pak. Ana bilang antum kan lama di Arab. Masa iya Arabia antum artikan gerobak? Arabia ini bahasa Arab.
Bahasa Arab fushanya gerobak, arabah. Dia nggak mau jawab. Sampai sebegitunya tuh. Jadi Qur'aniyun saja tidak mau percaya kepada hadis, mereka berdalih dengan apa? Al-Quran. Ahmadiyah yang menjadikan Mizam Ghulam Ahmad sebagai nabi mereka yang terakhir. Berdalil dari mana? Dari Al-Quran. Sesuai pemahaman mereka. Ketika Nabi Isa mengatakan wa ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang nabi setelahku, Nabi Ahmad. Kata mereka, oh, ini Ahmad. Sedangkan nabi ini namanya Nabi Muhammad. Katanya. Berarti akan ada nabi terakhir namanya Nabi Ahmad. Dibantah, wa annahu khatamun nabiyyin, Nabi Muhammad nabi yang terakhir. Oh, bukan. Karena ayat tersebut nabi terakhir itu disebutnya Ahmad, maka khatam di sini maknanya bukan terakhir, tapi maknanya adalah cincin. Dan cincin itu maksudnya adalah bahwa Nabi Muhammad ini nabi terindah, nabi terbaik. Pemahaman siapa? Pemahaman mereka. Kalau dia mau jujur, dilihat kepada hadis Nabi Muhammad menjelaskan bahwa ismi Muhammad wa Ahmad wa Hashir dan seterusnya. Namaku adalah Muhammad Ahmad. Jadi Ahmad ini nama lain daripada Nabi Muhammad. Kalau mereka mau lihat hadis, Rasulullah mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Maka jelas makna khatamun nabiin ini adalah nabi yang terakhir. Tapi mereka enggan mengambil dari ayat Al-Qur'an apa yang cocok dengan akal mereka, apa yang mereka inginkan. Maka perlu dalam metodologi beribadah itu kita memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah bukan sebatas pemahaman kita, tetapi melihat seperti apa pemahaman para salafus saleh, sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ini yang diajak untuk seperti itu loh dalam beragama. Karena kalau masing-masing menafsirkan sesuai hawa nafsunya, akan terpecah belah umat ini. Kata si A yang baik, kata si B, kata si C yang baik, kata si D yang baik. Kacau. Kalau seenak jidatnya kita. Semua orang pengen menafsirkan, semua orang pengen berpendapat tentang beragama. Bahaya kalau memang seperti itu. Bahaya kalau memang seperti itu. Kayak misalkan di zaman sekarang orang banyak yang mengatakan bahwa tidak apa-apa mengiringi sholawat itu dengan musik. Ketika diperdengarkan ada orang menggunakan sholawat itu diiringi dengan musik rock and roll, mereka nggak bisa yang kayak begini nih. Nggak bisa yang kayak begini. Lah, katanya boleh diiringi dengan musik. Kenapa kalau musiknya rock and roll nggak boleh? Tersinggung nanti yang suka musik rock and roll. Wah, senangnya dengan musik pop, bagusnya diiringinya. Kata yang dangdut tuh nggak bisa, harusnya pakai dangdutan. Akhirnya beda pendapat semua tuh. Ternyata akan menimbulkan perdebatan-perdebatan yang tidak berkesudahan. Kenapa? Karena tidak melihat bagaimana para salafus saleh melihat agama ini. Lihatlah apa hukum mereka tentang musik. Maka jawabannya itu akan selesai. Finish. Tidak ada lagi perdebatan. Karena mereka enggan untuk melihat para salafus saleh dalam beragama, hingga akhirnya mereka terbutakan di dalam penyimpangan. Nggak tahu arahnya, nggak jelas kemana. Yang penting cocok menurut saya, nggak masalah kalau menyimpang menurut pemahaman para salaful ummah. Maka di sini dikatakan kun salafiyan 'alal jaddah. Maka ketika mulai banyaknya orang-orang yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah tidak sesuai dengan pemahaman para salaful ummah, muncullah penamaan terhadap mereka yang mengikuti pendapat para salaful ummah di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, dijuluki dengan nama salafi. Artinya mengikuti pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan para salaful ummah. Apakah penamaan ini harus? Apakah penamaan ini selalu harus dikaitkan? Tidak juga. Sebatas penamaan saja. Mau dinamakan apapun, selama dalam metodologi kita beribadah itu mengikuti pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman para salaful ummah, itu satu keharusan sebetulnya. Bukan pilihan. Jadi kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana pemahaman salaful ummah, itu keharusan, bukan pilihan. Itu adalah satu keharusan, bukan pilihan. Tapi ketika mulai banyak orang-orang yang menyimpang dari memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai akal mereka, muncullah penamaan tersebut. Diganti boleh gak? Boleh, jangan fanatik dengan penamaan. Ya.
Kita memang harus menjadi seorang salafiyun. Artinya apa? Yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Boleh tidak namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Boleh, mau namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mau namanya apapun. Intinya memang harus sebagai seorang muslim kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Nah, di zaman sekarang ayuhal ikhwah rahimakumullah, banyak orang-orang yang enggan untuk mengikuti pemahaman salaful ummah dalam beragama. Padahal itu adalah dasar kewajiban. Seharusnya memang seperti itu. Seharusnya memang seperti itu. Nah, sangat berbahaya juga adalah yang muncul di zaman sekarang adalah kefanatikan terhadap kelompok, kefanatikan terhadap ustadz, kefanatikan terhadap kiai. Ini yang sering menghancurkan dakwah. Ini yang sering menghancurkan dakwah. Bagaimana dakwah Ahlussunnah wal Jamaah ini bisa menyebar begitu luas, khususnya di Indonesia, itu bisa menyebar dengan Masya Allah Tabarakallah, bisa dikatakan ini nggak terfikirkan oleh orang-orang terdahulu bagaimana menyebarnya dakwah ini, karena tidak ada yang mengajak kepada kelompok tertentu. Sehingga semua orang merasa saya muslim, ini adalah dakwah yang harus saya dengarkan, Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Tidak terbatas dengan kelompok. Maka jika di zaman sekarang ketika dakwah itu mulai menyebar ada orang yang berusaha mengajak kepada kelompoknya, ini yang membahayakan sebetulnya. Karena yang lain akan merasa ini pengajian kelompok itu bukan saya nih. Oh, ini yang ngadain ormas itu, saya bukan di ormas itu. Terhalang orang dari banyak kebaikan. Ini yang sangat disayangkan. Ketika dakwah itu menyebar dibuatlah kelompok demi kelompok. Subhanallah. Ini yang dapat memecah belah umat. Yang dapat memecah belah umat. Sekarang kejadian. Coba antum lihat di Jabodetabek lah. Mulai berkelompok-kelompok tuh. Mulai berkelompok. Masing-masing kelompok itu fanatik dengan kelompoknya. Fanatik dengan ustadznya. Yang lain dianggap salah. Padahal perbedaan-perbedaan dalam masalah yang kecil. Tapi subhanallah. Jadi keributan. Itu nggak boleh yang seperti itu. Jangan pernah fanatik. Nggak ada yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Nggak boleh kita fanatik. Yang namanya ustadz kiai itu pasti bisa tergelincir dalam kesalahan. Kebenaran itu tidak dilihat dari satu orang saja. Kebenaran itu harus membawakan dari Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Kalau memang kita mau mengikuti, ikuti mereka nih salaful ummah yang telah jelas wafat dalam keimanan. Wafat mendapatkan ibaratnya apa? Jaminan dari Rasulullah SAW. Maka beliau di sini mengatakan, faman ba'dahum tariqis salafis salih minas sahabah radhiyallahu anhum faman ba'dahum mimman qafa atharahum fi jami' abwabid din minat tauhid wal ibadat wa nahwiha. Jadi kita harus mengikuti salafus salih itu dari semua sisi, dari tauhidnya, dari akidahnya, dari ibadahnya, semuanya. Jangan hanya mengambil apa yang kita inginkan. Di zaman sekarang banyaknya cuman bas zahir penampilan saja. Saya mau mengikuti salafus salih dari apa penampilan. Ya, sebatas itu. Dia biarkan jenggotnya tumbuh, kemudian dia angkat pakaiannya di atas mata kaki, selesai. Muamalahnya jauh. Adabnya jauh dari salafus saleh. Ibadahnya jauh dari salafus saleh. Ini gimana mau mengikuti salafus saleh hanya sebatas penampilan? Tidak, harus dari semua sisi. Makanya muncul perkataan orang-orang itu, kalau di masjid mengikuti salafus saleh. Kalau dalam bermuamalah lebih sadis dari ateis. Banyak yang seperti itu. Menipu, pencuri, subhanallah. Kemudian di akhirnya ditutup dengan kata afwan akhi. Mencuri dia. Tidak amanah, mencuri. Mencuri waktu dalam bekerja, mencuri uang rekan kerjanya, rekan bisnisnya. Menipu, subhanallah, di akhirnya dengan kata afwan. Kalau mau seseorang itu mengikuti cara beragama salafus saleh itu dalam semua sisi. Akidahnya, tauhidnya, ibadahnya, muamalahnya, adabnya, akhlaknya, semuanya. Jangan sampai muncul persepsi yang keliru. Dianggap bahwa, karena banyak orang yang ketika dia di lingkungannya, secara zahirnya dia mengikuti bagaimana salaful ummah dalam beragama dari penampilan, tapi akhlak, adab, muamalahnya minus. Sehingga image orang itu adalah yang seperti itu muamalahnya buruk. Yang berpenampilan seperti itu akhlaknya tidak baik. Yang berpenampilan seperti itu muncul
hal-hal semacam itu. Nah, itu sesuatu yang bahaya. Maka berusahalah untuk menjadi lebih baik. Oh, berarti kalau saya belum sanggup muamalah yang buruk, saya cukur saya jenggot saya. Oh, jangan. Antum membiarkan jenggot antum sudah bagus. Yang jelek itu muamalah yang buruk, nah perbaiki. Bukan yang baik diburukkan kembali. Kadang-kadang orang zaman sekarang ketika orang berbuat baik, ada sisi buruknya, yang dikritisi kebaikannya. Oh, jenggot-jenggot kayak begitu, mendingan gak usah jenggotan. Subhanallah. Misalkan ada orang jenggotan panjang, Pak. Kemudian ada di kampungnya ada dangdutan, dia joget, Pak. Kata orang, jenggotan kok joget-joget, mendingan gak usah pakai jenggot, cukur aja. Jenggotnya baik apa buruk? Baik. Yang jeleknya apa? Jogetnya. Kenapa enggak jogetnya jangan yang dikritisi? Kenapa harus jenggotannya yang dikritisi? Harusnya kan antum ya akhi sudah berjenggot, Masya Allah. Tinggalkan. Jangan joget-joget. Harusnya begitu kan? Iya. Kalau ada ibu-ibu yang berjilbab panjang, bagus tidak? Bagus. Kemudian ibu-ibu tersebut masih berbiasa berghibah misalnya. Suka muncul perkataan percuma pakai jilbab kalau kayak begitu mending dibuka. Sering. Jadi sisi baiknya yang disuruh ditinggalkan. Harusnya kan yang suruh ditinggalkan apa? Sisi buruknya, anti sudah berkerudung, Masya Allah, menutup aurat, berjilbab panjang. Udah tinggalkan yang namanya ghibah, namimah. Seperti itu harusnya. Tapi inilah syaitan yang selalu bermain di tengah-tengah kita. Sisi baik yang malah dikritisi. Maka semuanya, semua aspek kita harus mengikuti salaful ummah. Mutamayyizan biltizami athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tawdhifis sunan ala nafsik. Wa tarkil jidal wal mira wal khawd fi ilmil kalam wa ma yujlibul atham wa yasuddu 'ani syara'. Kata beliau, kita itu harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai sesuatu yang kita biasakan pada diri kita. Jadi jangan sampai ketika kita mendengar sesuatu kemudian mengatakan itu kan cuma sunnah. Itu kan cuma sunnah, itu kan cuma sunnah. Kebanyakan orang itu tergelincir karena menyepelekan sunnah. Di awalnya dia menyepelekan sunnah hingga akhirnya dia menyepelekan yang wajib. Zaman dulu sahabat nggak pernah nanya ketika Nabi memerintahkan, Nabi ini wajib apa sunnah? Sunnah dalam masalah fikih ya, maksudnya yang mengajarkan dapat pahala, yang tidak mengerjakan tidak mendapatkan dosa. Nggak pernah sahabat ada yang nanya kayak begitu. Nabi ini wajib apa mustahab? Nggak ada. Nabi memerintahkan langsung mengerjakan. Nabi memerintahkan langsung mengerjakan. Nah, kita harus seperti itu. Apa yang kita lihat kerjakan. Kerjakan. Jadikan satu kebiasaan rutinitas. Sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dengar kemudian nggak dikerjakan. Kita datang kajian nih ya, ikhwah. Sekarang kita datang kajian buat apa? Belajar buat tahu. Sudah tahu untuk apa? Diamalkan. Jadi kalau ada orang bertanya, kemudian dia tahu nggak dia amalkan, aneh nggak? Aneh. Dalam kehidupan dunia saja aneh. Misalkan ada orang ketemu bapak tadi di pos satpam. Dia bilang, Pak, kalau masjid Istiqomah mana ya? Itu. Kalau mau ke sana lewat mana? Lurus aja Pak, nanti belok kanan. Oh iya, terus dia pergi Pak. Kira-kira bapak mau ngatain apa tuh? Ini orang. Ya? Pak, kalau rumah Pak Ahmad mana? Ke utara Pak jalan. Oh iya, makasih Pak. Terus dia ke arah selatan. Jangankan kalau dia ke arah selatan, ke arah berlawanan Pak. Kalau dia sudah nanya, dia diam depan Bapak saja. Bapak akan bilang, ini orang kenapa nanya tapi tidak jalan. Betul kan? Sama kayak orang datang belajar. Dia udah tahu. Kemudian gak mau beramal. Aneh. Terus ngapain dia tahu? Gak mau beramal. Kayak orang yang nanya, diem. Nanya arah terus diem. Ada lagi yang dia duduk dalam kajian, bertanya. Duduk dalam kajian itu sama saja bertanya. Tapi tidak dengan lisan. Dengan makomnya dia duduk dalam kajian. Tandanya dia ingin tahu dalam ilmu. Apa? Udah tahu, dia nempuh jalan yang berbeda. Kira-kira termasuk kategori manusia yang berakal apa tidak? Jika dalam perkara dunia saja kita sanksikan akalnya, orang yang bertanya tapi diam atau orang yang bertanya malah menempuh jalan yang berbeda, bagaimana dalam masalah agama? Jadi kita duduk kajian nih bukan semata-mata belajar, baca, mengetahui, tapi lebih dari itu. Harus kita berusaha
Amalkan. Begitulah para salafus saleh. Metodologi mereka seperti itu. Para sahabat itu nggak ngafalkan banyak ayat terlebih dahulu. Hafalkan 10, amalkan oleh mereka. Baru menghafalkan yang lain. Jadi apa yang mereka tahu dari ilmu agama, mereka amalkan. Itu metodologi salaf. Kita sekarang kajian 1 pekan, bisa 5 kali, 7 kali, 10 kali. Tapi yang diamalkannya 5%, 10%. Alhamdulillah, betul, alhamdulillah. Tetapi kalau kita betul ingin mengikuti metodologi salaf dalam beragama, amalkan apa yang kita pelajari. Jangan semata-mata kita mendengar saja. Berusaha untuk mengamalkan. Apa yang kita mampu amalkan semaksimal mungkin. Itulah metodologi salaf. Wa tarkil jidal wal mira. Tinggalkan yang namanya perdebatan. Perselisihan itu tinggalkan. Walaupun benar, kalau udah masuk debat tinggalkan. Karena Rasulullah menjaminkan rumah di surga bagi seseorang yang meninggalkan debat. Walaupun dia benar. Karena orang kalau sudah masuk debat, dia bukan cari lagi kebenaran, yang dia cari adalah pembenaran. Enggak cari kebenaran. Orang kalau sudah masuk debat, walaupun di sisi yang satunya lagi memberikan argumen yang kuat, dia akan berusaha mentakwil argumen tersebut agar sesuai dengan sudut pandang dia. Debat nggak menghasilkan apa-apa. Lihat kalau orang berdebat tuh, ada masing-masing keluar mempertahankan apa? Pendapatnya. Nggak ada manfaatnya. Tinggalkan yang namanya perdebatan. Apalagi dengan orang-orang yang sudah diketahui syubhat-syubhatnya. Karena contohnya, si A dengan si B berdebat. Si A benar nih, si B salah. Tapi si B lebih jago ngomong. Lebih jago bersilat lidah. Ada audiens 100 orang akan melihat bahwa si A ini kalah dari si B. Mereka menganggap bahwa yang si B katakan benar hanya karena kemandaian dia bersilat lidah. 100 orang ini bisa kena syubhat tidak? Bisa kena syubhat. Makanya tinggalkan yang namanya perdebatan. Apalagi di media sosial. Ya, tinggalkan. Mafi manfaat. Mendingan kita baca buku, belajar. Mending seperti itu. Daripada sibuk berdebat. Beda dengan diskusi. Kalau orang pengen kebenaran, berdiskusi dia. Bukan berdebat. Ya. Wal khawdu fi ilmil kalam wa ma yajlibul atham wa yasuddu 'ani syara. Dan juga jangan masuk dalam ilmu kalam. Ilmu kalam itu dapat menyesatkan seseorang. Bertanya-tanya sesuatu yang enggak penting untuk dia tanyakan. Ya, bertanya-tanya sesuatu yang tidak penting untuk dia tanyakan. Nah, jadi banyak orang yang sibuk memikirkan sesuatu yang enggak harusnya dia pikirkan. Contohnya adalah banyak orang yang bertanya misalkan. Allah Subhanahu wa taala itu dalam hadis yang sahih. Perkara ghaib nih, berkenaan dengan Allah itu harus kepada keimanan kembali. Allah turun di 1/3 malam terakhir. Ya, menjawab doa orang yang berdoa kepadanya. Mengijabah doa orang yang berdoa kepada Allah. Mengampuni orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai situ, imani bahwa Allah turun di 1/3 malam terakhir. Selesai. Jangan nanya lagi kalau Allah turun di 1/3 malam terakhir di sini, nanti di belahan bumi yang lain seperti apa? Berarti turun terus. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini enggak layak. Kenapa? Karena akal kita tidak akan mampu untuk menafsirkannya. Tidak akan mampu untuk menafsirkannya. Terbatas akal kita ini. Orang-orang yang ngomong tentang seperti itu, dia suruh jelasin saja bagaimana cara pesawat terbang, belum tentu semuanya mampu menjawab. Tolong jelaskan kepada dia, suruh dia menjelaskan tentang bagaimana pesan itu diketik bisa sampai ke orang itu dalam waktu sekian detik. Caranya seperti apa? Belum tentu dia paham konsepnya seperti apa. Terus mau bertanya-tanya tentang apa yang Allah lakukan? Yang ditanya tuh kita. Nggak perlu kita bertanya apa yang Allah lakukan. Cukup imani. Karena akal kita nggak akan mampu untuk menafsirkannya. Ini perkara gaib. Kata Allah turun, kata Nabi turun. Seperti apa Allahu a'lam. Turunnya seperti apa? Wallahu a'lam. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristawa di atas arsy. Imani. Jangan nanya dulu kalau belum ada arsy gimana. Nggak usah nanya-nanya kayak begitu. Beristiwanya seperti apa?
Enggak usah nanya seperti itu. Cukup imani Allah beristawa di atas arsy. Banyak orang yang menyimpang dalam poin ini karena berusaha bertanya-tanya pertanyaan yang seharusnya tidak dia tanyakan. Oh, kalau Allah beristawa di atas arsy berarti Allah butuh tempat. Kata siapa Allah butuh tempat? Allah hanya mengatakan Allah beristawa di atas arsy. Yang mengatakan siapa? Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tugas kita apa? Mengimani. Jangan mengatakan berarti Allah butuh sama arsy. Enggak ada Allah butuh sama arsy, itu enggak ada. Keyakinan siapa Allah butuh sama arsy? Sudah, imani, selesai. Begitulah para salafus saleh memahami ayat tersebut. Makanya Imam Malik itu marah ketika ada orang yang bertanya, kaifal istiwa? Seperti apa cara beristiwanya Allah Subhanahu wa taala? Kata Imam Malik, al-kaif majhul. Seperti apa? Enggak ada yang tahu. Wal istiwa ma'lum, yang namanya istiwa itu maklum, diketahui. Tapi pertanyaan kaifnya bagaimana? Majhul. Wassu'alu anha bid'ah. Bertanya seperti itu adalah perkara bid'ah. Dan orang itu langsung dikeluarkan dari majelisnya Imam Malik. Kenapa? Bertanya sesuatu yang gak manfaat untuk dia. Atau misalkan ketika ada yang bertemu hadis Rasulullah SAW menceritakan tentang 2 orang dari Bani Israel. Ada orang yang sibuk nyari ini siapa namanya di 2 orang Bani Israel ini. Dia buka buku semuanya cari referensi siapa nih 2 orang namanya dari Bani Israel. Terus kalau sudah dapat mau ngapain? Nambah sesuatu untuk dia? Tidak. Tidak bertambah sesuatu pun untuk dia. Jadi seseorang harus memahami poin tersebut. Dan kemudian disebutkan juga seseorang harus menghindari sesuatu yang dapat mendatangkan dosa dan menghalangi dia dari syariat. Ya. Jadi jangan sampai masuk dalam perkara-perkara yang dapat membawa dia berdosa dan menghalangi dari syariat. Kemudian disebutkan di sini, qala adz-Dzahabi wa sahani Darqutni annahu qala Syekh yakni kalam adz-Dzahabi. Qala adz-Dzahabi wa sahha ma syai'un abghadha ilayya min ilmi al-kalam. Al-Imam Adz-Dzahabi itu pernah mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang lebih aku benci melainkan ilmu kalam. Ilmu kalam itu sesuatu yang paling Al-Imam Adz-Dzahabi benci. Ilmu kalam. Sesuatu yang enggak manfaat. Tidak menambah keimanan, malah akan menyelewengkan orang dari apa? Dari kebenaran. Bahkan Imam Adz-Dzahabi mengatakan lam yadkhulur rajul abadan fi ilmil kalam wala al-jadal wala khad fi dzalika bal kana salafiyan. Jadi Imam Adz-Dzahabi itu tidak pernah masuk dalam perkara-perkara yang mengandung tentang unsur-unsur ilmu kalam. Tidak pernah masuk dalam perdebatan yang tidak berkesudahan. Tetapi beliau itu dalam beragama mengikuti metodenya para salafus saleh dari golongan sahabat, tabi'in dan atba'u tabi'in. Itu yang dilakukan oleh Imam Adz-Dzahabi. Jadi menghindari yang namanya apa? Perdebatan. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang senang dalam berdebat, senang dalam bertanya sesuatu yang enggak manfaat untuk kita, ya, yang tidak bermanfaat untuk kita. Wa haula'i hum ahlus sunnati wal jamaah al-muttabi'una athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa ahlus sunnah naqawatul muslimin wa hum khairun nas linnas. Dan mereka orang-orang yang dalam beragama mengikuti metodenya para salafus saleh, merekalah ahlus sunnah wal jamaah. Merekalah ahlus sunnah wal jamaah yang mengikuti athar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah, ahlus sunnah mereka adalah orang-orang terbaik dari kaum muslimin, yang mana mereka adalah khairun nas linnas. Mereka adalah yang terbaik untuk manusia. Jadi kalau ahlus sunnah wal jamaah itu adalah orang-orang yang mendatangkan manfaat untuk dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Ciri dari ahlus sunnah wal jamaah itu mereka yang memberikan kemanfaatan untuk orang-orang di sekitarnya. Jadi enggak ilmu itu sebatas untuk diri dia, ibadah untuk diri dia, tidak. Tapi mendatangkan kemanfaatan. Senang orang mendapatkan kebaikan. Senang orang mendapatkan ilmu. Jadi manusia itu enggak diajak. Jadi begini, ada orang di zaman sekarang itu memanfaatkan ilmu agama untuk mendapatkan kursi kekuasaan.
Ada orang yang memanfaatkan agama untuk mendapatkan kedudukan. Ada orang yang memanfaatkan agama untuk mendapatkan dan menambah harta kekayaan. Ahlus sunnah wal jamaah itu mengajarkan manusia ilmu agama agar manusia itu sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar mengenal siapa Rabbnya, siapa nabinya, seperti apa syariat Islam. Itu ciri khas dari Ahlus sunnah wal jamaah. Bukan mengajak kepada kursi, bukan mengajak kepada kedudukan, bukan mengajak kepada harta, lah, mengajak untuk apa? Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang memanfaatkan hal tersebut. Ya. Awalnya, niat tujuan utama awalnya adalah ingin memperjuangkan agama lewat kursi kekuasaan, dibalik memanfaatkan agama untuk mendapatkan kursi kekuasaan, dan itu di banyak tempat. Maka hindarilah berkelompok-kelompok, warna-warni, itu hindari ya ikhwan. Ya. Jadilah seorang muslim ahlu sunnah wal jamaah yang dalam beragama mengikuti metodologi para salaful ummah. Aman, tentram, damai. Seperti itulah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ya. Minas siyasah tarkus siyasah. Jadi itu nanti babnya pertemuan berikutnya kayaknya lebih pas. Falzam as-sabil wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Maka seseorang itu harus mengikuti jalan yang lurus, jalan yang benar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 153. Wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Jangan mengikuti jalan-jalan yang bercabang-cabang, tuh jangan. Ya, ikuti jalan itu. Kalau kita ikuti jalan-jalan lain, maka kita akan apa? Akan terpecah belah. Udah jelas jalannya, selamat, ya. Antum bayangkan nih, ini ada jalan nih. Antum naik camping gunung, naik ke gunung. Antum ada 20 orang. Dibagi ke 5 tim, 4. Ada grup A, itu jalan lewat jalan 1. Grup B lewat jalan 2. Grup C lewat jalan 3. Grup D lewat jalan 4. Ke pos. Antum sebagai grup 5 disuruh menunggu di lokasi tersebut. Tiba-tiba ada kabar bahwa jalan pertama itu sudah sampai ke lokasi. Jalan kedua, jalan ketiga, jalan keempat, nggak jelas kabarnya. Orang yang berakal nih, mau coba jalan 2, 3, 4 atau dia coba jalan pertama? Pertama, udah jelas sampai. Itu jalannya para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, jelas sampai. Jelas mereka orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa lagi nempuh jalan-jalan yang lain? Ini jalan udah jelas. Ya, jalan sudah jelas. Kemudian yang bertanya juga, bagaimana dengan mazhab? Mazhab, 4 mazhab, apakah mereka juga merupakan bagian dari salafus soleh? Mereka bagian daripada salafus soleh, karena mereka berada di 3 generasi pertama. Ya. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Mazhab berbeda dengan manhaj. Manhaj, metodologi dalam beribadah. Mazhab adalah pendapat dalam perkara fikih. Ya, ada mazhab Syafi'i, mazhab Malik, mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad. Apakah cuma ada 4 mazhab dalam Islam? Banyak sebetulnya. Hanya saja pengikut Imam Malik, pengikut Imam Syafi'i, pengikut Imam Ahmad, pengikut Abu Hanifah sangat loyal kepada mereka dan jumlahnya banyak. Sehingga yang tersebar di negara-negara Islam adalah 4 mazhab ini. Ada di zamannya Imam Malik seorang ulama bernama Laits ibn Sa'ad. Para ulama banyak yang mengatakan bahwa Laits ibn Sa'ad ini afqah min Malik, lebih faqih, lebih berilmu daripada Imam Malik. Sebagian ulama mengatakan hal tersebut. Tetapi karena pengikutnya sedikit, ilmunya tidak menyebar sebagaimana tersebarnya pendapatnya Imam Malik. Mereka 4 ulama mazhab ini termasuk dari golongan salafus saleh. Tetapi tidak harus dalam beragama itu, dalam permasalahan fikih kita mengikuti satu mazhab saja, nggak boleh lihat yang lain. Nggak mesti. Tidak mesti. Tapi kalau kita mau belajar fikih, bagusnya mengikuti metodologi
fikih tertentu, biar enggak acak-acakan. Tapi tidak boleh fanatik terhadap pendapat tertentu. Contohnya Imam Nawawi, madhab fikihnya Syafi'i. Tetapi beliau itu tidak taklid 100% terhadap madhab Syafi'i. Sama seperti ulama-ulama yang lain. Mereka mengikuti salah satu madhab, tapi tidak fanatik terhadap madhab tersebut. Yang dilarang itu kefanatikan. Itu yang dilarang. Kita di zaman sekarang ketika mengatakan itu, antum siapa, antum lebih tahu dari Imam Syafi'i. Ketika mengatakan ini pendapat, saya tidak condong kepadanya, lebih condong kepada pendapat Imam. Antum lebih hebat daripada Imam Syafi'i. Dituduh langsung seperti itu. Bayangkan, tuduhan tidak menghargai Imam Syafi'i, tidak menghargai Imam Ahmad. Padahal tidak. Kita dalam metodologi belajar silakan. Baik justru agar terarah. Tapi tidak boleh fanatik terhadap madhab tertentu. Orang-orang yang menuduh bahwa orang-orang yang mengikuti para salafus saleh dalam beragama itu dianggap sebagai orang-orang yang tidak menyukai madhab, dianggap sebagai orang tidak menyukai madhab, padahal mereka sendiri yang sering menyelisihi ulama madhab dalam keseharian mereka. Bukankah mereka yang menghalalkan musik? Coba datangkan pendapat Imam Syafi'i yang menghalalkan musik. Datangkan pendapat Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah yang menghalalkannya. Oh enggak, kalau musik, pendapat ana bukan pendapat Imam Syafi'i. Ana enggak mau ngikutin madhab Imam Syafi'i. Yang mengaku, saya madhabnya Syafi'i. Coba lihat di dalam madhab Imam Syafi'i. Apakah boleh mengirimkan bacaan, menghadiahkan bacaan Al-Quran untuk mayit? Imam Syafi'i mengatakan tidak masuk, tidak sampai. Yang mengatakan boleh itu justru mazhab Imam Ahmad, mazhab Imam Malik, jumhur ulama yang lain. Imam Syafi'i justru tidak. Lihat, dalam masalah-masalah tertentu seakan-akan kami boleh untuk tidak mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Tapi yang dituduhkan benci terhadap mazhab adalah orang-orang yang justru mengatakan bahwa kita tidak boleh fanatik terhadap mazhab. Jadi bola itu justru terlempar. Maka seorang muslim dalam metodologi belajar, khususnya masalah fikih, yang terbaik bagi dia kata para ulama, ikuti metodologi mazhab tertentu. Misalkan kita di Indonesia, yang terbaik bagi kita karena mayoritas masyarakat Indonesia itu lebih condong kepada mazhab Imam Syafi'i, maka yang dipelajari malam fikih adalah fikih Imam Syafi'i. Kemudian yang jadi syarat tidak boleh fanatik. Jika memang ada sesuatu yang tidak condong kepadanya, tidak boleh fanatik. Jelas ya? Jadi bukan dilarang bermadhab, dilarang fanatik terhadap madhab. Yang dilarang itu bukan bermadhabnya, tapi kefanatikan terhadap madhab. Itu yang tidak boleh. Ya, saya jawab ini dulu. Baik, kita jawab pertanyaan dulu. Keluarga istri ana rutin ikut kajian yang berpemahaman Qur'aniyun. Oh, masih ada sampai sekarang berarti. Ana kira sudah selesai dulu. Istri ana sempat ikut dalam syubhat tersebut. Alhamdulillah istri ana mulai memahami sunnah. Mohon nasihatnya apa yang bisa ana upayakan selain mohon perlindungan kepada Allah. Taib. Qur'aniyun ini enak sekilas ya. Jadi 2010 itu kenapa nyebar? Karena dulu di Empang, tahu Empang ya? Itu nyebar sekali. Para pemuda banyak yang terkena paham Qur'aniyun. Banyak para pemuda yang terkena paham Qur'aniyun. Mereka hanya percaya terhadap Quran dan meragukan tentang hadis. Meragukan tentang hadis. Padahal sangat jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menjaga keduanya, menjaga Al-Qur'an dan menjaga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemarin ada salah satu murid dari Syekh Al-Albani, Syekh Ziyad Al-Abbadi, beliau itu memberikan daurah khusus di Jakarta berkenaan dengan tadwinus sunnah. Bagaimana hadis-hadis tersebut disusun. Masya Allah, ilmunya sangat luar biasa sekali. Bahwa hadis ini terjaga. Hanya keterjagaan kepada hadis ini zaman dahulu itu sudah ditulis di zaman Nabi Muhammad SAW, zaman para sahabat. Tetapi kecondongan saat itu lebih kepada hafalan dibandingkan kepada tulisan. Ketika berkembangnya waktu,
kecondongan itu berubah dari hafalan menjadi tulisan. Kecondongan itu berubah dari hafalan menjadi tulisan. Dan bagaimana selektifnya para ulama di dalam menukilkan hadis dengan syarat-syarat yang sangat luar biasa sekali, ya, itu menunjukkan bahwa hadis ini terjaga. Tapi kelompok ini ada, Qur'aniyun ini ada. Sebetulnya dulunya orangnya sama-sama saja. Dulunya adalah lebih kepada NI. Puncaknya ada apa? Pusatnya di Az-Zaitun itu. Iya, NI pusatnya di Az-Zaitun. Orangnya sama. Kalau yang di lingkungan saya itu beralih saja dari NI kepada Qur'aniyun. Tapi tokohnya sama. Itu banyak yang terkena. Hingga turunlah waktu itu, keluarlah fatwa dari Syekh Abdullah Al-Mar'i, hafizahullah, dari Yaman, itu menuliskan fatwa khusus tentang hal tersebut. Disebarlah di sana, dipanggil dari MUI. Kemudian hingga akhirnya alhamdulillah wa syukrulillah banyak yang terbebas daripada pemahaman tersebut. Sebetulnya untuk menyelesaikan kerancuan pemikiran seperti itu obatnya cuma satu, ilmu. Jadi kerancuan itu harus diurai. Ibarat Pak, kalau orang Sunda bilang benang yang pagujud Pak, itu pagujud Pak. Apa bahasa Indonesianya? Kusut. Yang kusut tuh Pak. Ya. Jadi harus pelan-pelan dia Pak, diuraikan. Nah itu bisa diuraikannya dengan apa? Dengan ilmu. Apa yang jadi kendala di benak dia, syubhat dia apa? Itu terbantahkan dengan ilmu. Tanya kepada Qur'aniyun, sholat gak? Sholat. Berapa rakaat? 3 rakaat. Cari dari Al-Quran ayat yang menunjukkan sholat maghrib 3 rakaat. Suruh cari. Gak akan nemu. Dijelaskannya di mana? Di hadis. Sholat subuh 2 rakaat di mana? Di hadis. Lafaz azan di mana? Di hadis. Lafaz tasyahud di mana? Di hadis. Ada di Al-Quran? Gak ada. Mereka akan kebingungan. Saya cuma pernah nanyakan yang seperti itu. Antum salat berapa maghrib 3? Ada di Al-Quran? Kata dia nggak ada, itu mah udah ma'ruf, udah maklum, subhanallah. Ya. Itulah mereka. Jadi caranya Pak diurai dengan syubhat. Tanyakan itu saja tuh. Tata cara wudu, ya, secara rinci ya. Kemudian juga bacaan-bacaan, doa-doa, kemudian rakaat sholat. Tanyakan, ada gak dalam Al-Quran? Minta dong dalilnya dari Al-Quran. Ketika dia tidak bisa mendatangkan, oh berarti gak bisa. Kita hanya berpatokan terhadap Al-Quran. Karena ada 2 hal yang harus jadi patokan, Al-Quran dan hadis. Ya. Tapi cara orang-orang untuk menghancurkan kaum muslimin itu adalah mereka menuduh, ininya dulu nih, hadis ini palsu. Hadis ini tidak dijamin kebenarannya. Sehingga orang meninggalkan syariat tersebut. Sama seperti orang-orang Syiah. Mereka cara menghancurkan Islam bagaimana? Mereka tuduh para sahabat itu sebagai orang-orang yang kufur kepada Allah. Sehingga konsekuensinya apa? Hadis-hadis tersebut yang dibawa oleh sahabat ini akan tertolak. Contohnya mereka mengkafirkan Abu Hurairah. Berarti ada 5.300 hadis lebih yang tertolak di sisi mereka. Bayangkan. Syariat ini berarti banyak yang mereka tolak. Karena mereka mengkafirkan mengkafirkan Abu Hurairah. Jadi caranya seperti itu mereka. Ingin menghancurkan Islam, diberikan tuduhan palsu kepada sosok atau terhadap hadis. Jadi saran saya, coba diuraikan Pak, diajak diskusi, ditanyakan masalah-masalah tadi, dan juga kalau bisa itu diajak untuk ikut kajian. Agar terbuka. Kadang hal yang menyebabkan orang-orang yang menyimpang dalam pemahaman itu adalah dilarang untuk mengikuti kajian, dilarang untuk belajar. Jadi sudah diwanti-wanti nih, jangan belajar kecuali di tempat kita, kecuali di majelis ini gitu. Sehingga tertutup pemahamannya. Nah ini yang bahaya. Jadi kadangkala hal tersebut menyebabkan tidak terbukanya pikiran dia. Jadi coba untuk diajak ikut pengajian. Nanti akan terbuka tuh satu-satu. Ya, banyak Masya Allah, apalagi di Bogor, kajian banyak. Bahkan satu hari itu bisa beberapa tempat. Antum orang di Bogor tuh nikmatnya luar biasa. Pengajian di mana-mana. Beda sama di daerah lain. Nikmat. Maka ajak. Yang kira-kira dia nyaman, ajak. Temanya kira-kira pas, ajak. Antum apa? Tauhid, akidah, semua ada kajian.
Musirah ada, subhanallah. Tazkiyatun nufus ada, di mana-mana semua ada. Iya Pak. Nah. Hmm. 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 Baik. Ya. Baik, jazakallah khair Pak. Pertanyaannya bagus. Jadi di Indonesia ini ada organisasi masyarakat, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dan yang lainnya. Ini adalah organisasi agama. Organisasi agama. Yang tujuan awal dibuatnya adalah sebagai ormas, organisasi masyarakat. Namun, yang sangat disayangkan, sebagian dari mereka itu menjadi ta'assub buta. Artinya apa? Menganggap bahwa kelompok itu yang sangat bahaya itu. Jadi keluar dari tujuan awalnya, menganggap bahwa kelompok itu adalah yang terbaik, yang lain salah. Kelompok itu adalah yang terbaik, yang lain keliru. Bahkan di tengah-tengah mereka sendiri terjadi perpecahan. Contohnya Al-Irsyad. Ada Al-Irsyad Al-Islamiyah, ada Perhimpunan Al-Irsyad. Ada dua tuh. Masing-masing saling mengklaim bahwa merekalah yang terbaik, merekalah yang benar. Ada ta'assub. Misalkan di Persatuan Islam Persis, itu ada majelis ulamanya lah kalau kata kita. Itu banyak dari pengikutnya yang mengharuskan mengikuti pendapat yang dikeluarkan dari majelis tersebut. Dan menganggap yang di luar itu ya tidak sepemahaman dengan mereka. Bahkan tidak boleh mengisi di masjid mereka. Saya kecil itu Pak, rumah saya depan Masjid Persis. Saya kecil itu, ibtidaiyah saya di Persis. Rumah saya persis depan Masjid Persis waktu kecil. Sekarang saya di masjid itu nggak boleh mengisi. Kenapa? Karena saya nggak punya kartu anggota. Jadi ketika saya pulang ke kampung halaman saya mengisi pengajian itu di rumah warga. Di rumah apa? Warga. Ustadz saya ikut hadir juga. Yang dulu mengajarkan saya Al-Quran ikut hadir. Imam masjidnya ikut hadir. Tapi kita nggak bisa bikin pengajian di masjid. Karena tidak punya kartu anggota. Ini kan namanya ta'assub yang seperti ini. Hanya sebatas tidak punya kartu anggota. Mereka faham tentang hal tersebut. Tapi mau gimana lagi sudah dari atasnya. Disuruhnya seperti itu. Jadi mereka nggak punya kuasa untuk melakukan hal tersebut. Maka ini sebetulnya organisasi masyarakat Pak. Yang mana tidak ada kaitannya sebetulnya dengan madhab tertentu. Hanya saja kadang terafiliasi terhadap madhab tertentu. Lebih condong sih sekarang lebih condong mereka kepada pendapat dalam organisasinya masing-masing yang mereka pegang teguh. Ya itulah yang saya bilang dilarang berta'assub. Artinya menganggap kelompok kita paling benar, yang lain salah. Itu akan mengkelompok-kelompokkan kaum muslimin. Akhirnya muncullah perkataan itu mah dia mah Persis, dia mah Al-Irsyad, dia mah NU, dia mah Muhammadiyah, seakan-akan ada jeda tuh jarak. Jadi kalau coba bayangkan ketika Muhammadiyah membuat satu kajian di masjid ini, yang NU merasa saya mah NU, saya bukan Muhammadiyah. Al-Irsyad bikin, saya mah Persis, saya bukan Al-Irsyad. Akhirnya akan seperti itu yang bahaya. Kaum muslimin itu harusnya bersatu. Kaum muslimin harusnya bersatu. Ya, kalau sebatas organisasi, nggak masalah. Artinya kalau orang yang menjadikan sebatas organisasi, mau namanya berubah nggak masalah bagi dia. Tidak masalah bagi dia. Yang bahaya itu adalah yang menjadikan benar salah itu adalah patokan nama organisasi. Saya sering katakan bahwa dulu pernah terjadi masalah di salah satu masjid dengan organisasi tertentu. Di satu masjid ada organisasinya, organisasi masyarakatnya dengan nama tertentu. Kemudian mereka katakan, kita harus perbaiki organisasi itu. Saya bilang, ya udah ganti aja nama yayasannya, susah amat. Ya, kalau memang tujuannya Al-Quran dan As-Sunnah, tujuannya keridhaan Allah, mau namanya apapun gak masalah, tinggal ganti saja. Kenapa harus sampai ribut, berpecahan di tengah-tengah masyarakat hanya karena sebuah nama? Mau ngapain? Antum mau nama itu, kelompok A mau nama itu, ambil namanya, kita pakai nama lain. Susah amat. Kenapa harus memperjuangkan nama hingga terpecah belah kaum muslimin? Nah, ini banyak kejadian di mana-mana. Hanya karena sebuah nama ribut. Hanya karena sebuah yayasan ribut, bertengkar orang. Tujuannya apa yayasannya?
atau tujuannya menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala? Kalau tujuannya menegakkan agama Allah, jangan sampai nih gara-gara misalkan ada satu masjid, orang jadi ribut gara-gara masjid tersebut. Sikut-sikutan ingin megang masjid. Enggak bisa di masjid, di luar juga bisa ikut kajian. Di rumah juga ada. Di masjid-masjid lain juga masih banyak. Jangan sampai jadi pertikaian di tengah-tengah masyarakat. Itu sebabnya rata-rata ta'assub. Ta'assub itu apa? Fanatik buta terhadap sesuatu. Itu yang dilarang. Jangan. Pokoknya antum nih ya ikhwah, ikut kajian di masjid ini, di masjid lain ikut. Ya. Jangan fanatik sama kajian tertentu, sama ustadz tertentu. Enggak boleh. Ustadz itu bisa benar, bisa salah. Selama yang diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman salaful ummah, silahkan tafadhalu dimanapun seperti apapun. Jangan fanatik. Fanatik itu bahaya. Maaf tidak sesuai dengan tema. Ya. Ini terakhir kali ya sebelum saya tutup. Bila seseorang wanita usia lebih dari 60 tahun, umrohnya haruskah berdamping laki-laki atau mahram? Rasulullah SAW bersabda, la tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahram. Wanita itu tidak boleh safar kecuali disertai dengan mahram. Wanita tidak boleh safar kecuali disertai dengan mahram. Ini adalah dalil yang mana para ulama kemudian terjadi perbedaan pandangan. Apakah secara mutlak seluruh safar itu dilarang bagi wanita kecuali dengan mahram atau ada yang dikecualikan? Sebagian ulama mengecualikan safar yang wajib. Hijrah, kemudian umroh pertama, haji pertama. Umroh pertama, haji pertama itu kewajiban. Sehingga ada ulama yang mengecualikan 3 ini. Umroh pertama, haji pertama karena safar wajib. Kemudian juga dengan hijrah karena kewajiban. Ketika tidak bisa menegakkan agama syariat di tempatnya, dia wajib untuk hijrah. Ini enggak masalah ketika wanita pergi tanpa mahram. Namun ada juga pendapat berikutnya yang mengatakan bahwa umroh dan haji ini tidak disebut safar wajib kecuali jika telah terpenuhi syaratnya. Dan syarat untuk wanita adanya mahram. Istita'ah bagi wanita itu adanya mahram. Jadi mau umroh pertama, mau haji pertama, selama tidak ada mahram bagi wanita, maka belum wajib hukumnya bagi dia. Karena masuk kategori kemampuan al-istita'ah ini tidak tercapai bagi dia. Paham maksudnya? Ya. Jadi betul umroh pertama wajib, haji pertama wajib bagi siapa? Bagi yang mampu. Sedangkan wanita yang tidak ada mahram itu tidak masuk kategori mampu. Belum terpenuhi syarat wajibnya, sehingga dia belum wajib. Tidak wajib bagi seorang wanita tersebut. Sehingga ada pendapat yang mengatakan bahwa safar wajib wanita tanpa mahram itu hanya boleh dalam hijrah saja. Sedangkan untuk umrah dan haji tetap wajib disertai dengan mahram. Tapi ini pendapat di kalangan para ulama. Wallahu alam, kalau saya sendiri lebih condong bahwa seorang wanita itu jika dia mau melaksanakan umrah harus disertai dengan mahram. Harus disertai dengan mahram. Kenapa harus disertai dengan mahram? Karena real di lapangan itu sangat butuh komunikasi dengan mahram tersebut. Dan biasanya jadi fitnah. Berapa banyak orang umrah pulang ribut dengan suaminya, ribut dengan istrinya. Karena ada laki-laki berangkat tanpa istri, istri berangkat tanpa suami. Di sana bertemu, ya. Antar saya belanja dong, dia antarlah belanja. Ya. Kita tawaf bareng yuk, tawaf bareng lah. Pulang, hubungan itu terus berlanjut. Efeknya ada yang sampai bercerai pulang. Itu pengalaman real di lapangan ya. Ada yang sama ustadznya. Sama ustadznya, bayangkan ya. Jadi ada juga yang pergi umroh tanpa mahram, tapi disertai dengan pacarnya, Pak. Subhanallah. Jadi sedang tren pasangan itu yang belum menikah umroh bareng, tapi nggak sekamar mereka. Mereka berangkat bareng umroh. Jadi pacarannya Islami banget. Tawaf bareng ya. Mereka anggap nih ibadah yang luar biasa. Nah, saya pernah waktu itu, karena saya waktu itu nerima jamaah di sana. Emang tugas saya di sana waktu itu. Saya nggak tahu jamaah datang tuh backgroundnya apa, nggak tahu. Pokoknya nerima jamaah waktu itu. Ini kalau ada 2 orang kemana-mana bareng-bareng, tapi nggak sekamar. Di bis sebelahan, kemana-mana jalan bareng.
Satu waktu saya satu lift sama si bapaknya. Ini saya tanya, Pak, kenapa nggak sekamar sama istrinya? Istri saya yang mana katanya. Itu yang ibu yang selalu sama bapak di samping kata dia, oh bukan, itu pacar saya. Subhanallah. Itu adalah pacarnya katanya. Subhanallah. Selesai ini Pak. Tahun berikutnya, nerima lagi jamaah, si pacarnya ini yang perempuan datang umroh Pak. Ada pendampingnya ustadznya Pak. Ustadznya udah punya istri. Mereka umroh lah tuh Pak. Ya, rombongan berikutnya. Pulanglah rombongan ini. Si laki-laki itu tiba-tiba nelfon saya. Assalamualaikum, salam. Antum kenal gak sama Ustadz Fulan? Iya, kemarin baru umroh. Kok dia deketin tunangan saya katanya. Wah bahaya lagi, ribut lagi mereka Pak. Karena apa si ustadznya berangkat tidak ada istri, si wanita berangkat tanpa mahram. Itu efeknya luar biasa Pak, bahaya. Cuman memang di zaman sekarang agak susah. Kadang orang tuh ngaku-ngaku sebagai keluarganya. Ya, yang sulit untuk dideteksi bahwa ini tuh benar gak nih keponakannya? Kan agak susah, kakak beda, apa beda kan ya? Itu yang agak susah. Itu banyak kejadian seperti itu. Ini saya mahramnya, saya mahramnya. Nah, luar biasa. Apalagi dulu ketika pemerintah Saudi masih mewajibkan harus adanya mahram wanita di bawah 45 tahun, itu keluar surat mahram. Surat mahram tuh bisa disogok dulu. Ya. Mereka pada bayar sekitar 300.000 rupiah. Itu bahayanya. Nah zaman sekarang, maka saran saya kepada ibu, hindarkanlah untuk safar tanpa mahram. Karena betul sekali yang namanya mahram. Walaupun di zaman sekarang, Masya Allah, tabarakallah, kemudahan dalam safar, tapi tetap dengan mahram itu kalau saya lebih tenang hati kalau adanya mahram itu. Jadi biasanya menyarankan sebaiknya dicari mahramnya terlebih dahulu karena belum wajib juga kalau tanpa mahram ya. Jadi sebaiknya disertai dengan mahram. Kejadian-kejadian itu sangat banyak sekali terjadi ya, banyak sekali terjadi. Terakhir boleh saya kasih kisah nih, mungkin masih berkaitan, saya takut lupa. 3 menit lah. Di satu sisi saya dulu ketika masih di Saudi itu nerima jamaah juga ada tuh Pak. Jadi 2 keluarga, ada 3 perempuan 1 kamar. Jadi travel ini tidak mempedulikan waktu itu mahram-mahroman nggak ada ya. 3 perempuan 1 kamar, 3 laki-laki 1 kamar. Tiba-tiba saya lagi di restoran, mereka minta untuk diskusi, minta waktu. Saya datang, kata saya kenapa Bapak Ibu? Ini Pak, kita sudah sepakat. Ini kan 2 perempuan, 1 perempuan terpisah nih. Yang 2 perempuan ini sepupunya ada di kamar yang 1 lagi laki-laki. Sepupu Pak. Mahram bukan sepupu? Bukan, ya. Sepupu bukan mahram. Yang perempuan ini, yang 2 laki-laki sisa nih, 1 adalah pacarnya, Pak. 1 adalah bapak dari pacarnya, Pak. Kata dia, ini kita udah sepakat nih. Karena kita kebetulan 3-3, kita mau tukeran kamar. Jadinya gimana Bapak Ibu? Jadi kita ini berdua mau sama sepupu saya. Kemudian yang ibu-ibu ini mau sama sekamar, mau sama pacarnya, sama ayah pacarnya. Subhanallah. Kata saya ini kalau saya pakaiin dalil bakal susah nih. Ya nggak akan mau mereka. Saya bilang, bahaya Bapak Ibu. Di sini kalau yang bukan mahram sekamar bisa dipenjara sama pemerintah Saudi. Oh gitu katanya. Bahaya. Saya nggak berani Bu. Oh gitu. Ya udah nggak jadi. Ya subhanallah. Jadi mereka tidak jadi 1 kamar. Selamat kita ya. Susah kadang menjelaskannya perlu waktu tuh. Kalau misalkan pakai dalil mereka nggak apa-apa, kita kan nggak niat, kita kan nggak ada maksud, kita nggak terjaga lagi umroh, nggak ada yang pemikiran ke sana tuh selalu tuh kata-kata tersebut. Kayak saya bilang, bahaya di sini nggak boleh ketahuan, pas penjara. Ya udah nggak usah. Alhamdulillah mereka tidak jadi sekamar. Makanya kadangkala kita kalau bertemu dengan orang kadangkala harus pakai dalil nakli, juga kadang boleh disertai dengan dalil akli. Yang penting orang itu terhindar sementara waktu dari kemungkaran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum. Afwan, lupa. Iya. Bapak Ibu, ini ada hadiah dari Muhsinin. Kitab yang kita bahas, Hilyah Thalibil Ilmi, ada dalam versi terjemahan. Jadi ada hadiah dari seorang Muhsinin. Jumlah sementaranya ada 100. Saya nggak tahu cukup apa enggak. Nanti silahkan ambil. Yang kurang nanti didata ke pihak DKM untuk diberikan susulan mungkin insya Allah pekan depan. Ya. Jadi silahkan nanti selesai kajian yang mau ambil bisa ambil DKM. Ini bagus buat bacaan ya. Sudah dalam versi terjemahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.